ya. Waalaikumsalam. Oke, baik Bu. Sesuai dengan kita, hari ini kita akan melaksanakan percakapan percakapan. Sebelum nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan dilakukan nanti di kelas. Sebelum kita melakukan observasi, saya ingin sampaikan ke Ibu dulu. Adapun tujuan melakukan observasi ini itu adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi di dalamnya proses pembelajaran yang akan dilakukan. Dan mengapa hari ini kita melaksanakan percakapan observasi ini sebagai persiapan awal, Ibu. Persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Melalui kegiatan ini diharapkan nanti Ibu dalam proses pembelajaran Ibu bisa lebih siap, lebih percaya diri lagi, sehingga Ibu bisa melakukan pembelajaran yang lebih bermakna pada kita Ibu. Baik Bu, pada kegiatan observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama Ibu berkaitan dengan tujuan Ibu ya. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu capai pada pembelajaran kali ini? Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran ini Pak, yaitu siswa dapat menulis cerita fantasi berdasarkan pengalaman dengan bahasa yang santun dan benar. Jadi itu siswa akan menceritakan cerita fantasi ya Bu ya. Berdasarkan ini Bu, berdasarkan rancangan pembelajaran ya. Tujuannya untuk mengenai fantasi ya. Jadi setelah itu tadi disampaikan, kemudian kira-kira Bu dari proses hari ini area pengembangan yang Ibu ingin capai itu saya ingin siswa kita bisa berlatih menulis Pak. Jadi dari pengalaman yang mereka miliki bisa mereka dokumentasikan di dalam kegiatan menulis, sehingga dengan menulis ini mereka juga bisa berbagi pengalaman dengan orang lain. Samping mereka mendapatkan, mereka juga bisa membagi. Siswa juga bisa mendapatkan informasi dan kayak skill gitu ya, kayak ahli di dalam menulis kita bisa membagikan kepada teman-teman Ibu ya. Nah, kemudian saya ingin tanya Ibu ini, bagaimana rancangan pembelajaran ini mungkin dari strategi pembelajarannya, metode pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya. Ya, untuk strategi, saya menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya paham bahwa siswa kita memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, dalam penerapan pembelajaran ini, untuk kontennya saya menggunakan media yang pertama itu video yang saya unggah di YouTube. Jadi siswa yang berkebutuhan gaya pembelajarannya visual bisa terpenuhi dengan konten video. Kemudian untuk siswa yang auditori, saya menulis sendiri cerita fantasi di Canva berdasarkan pengalaman saya cerita dari nenek dahulu. Saya tuliskan dan itu yang dibaca. Jadi strategi pembelajaran diferensiasi Ibu ya. Dengan diintegrasikan nanti dengan berbagai personal, sehingga nanti diharapkan dengan pembelajaran berdiferensiasi ini seluruh kebutuhan siswa dengan siswa yang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, kebutuhan belajar yang berbeda-beda bisa terakomodir dengan baik Ibu ya. Terus sekali Ibu. Nah, di Intip Media ini sudah disampaikan juga menggunakan video Ibu ya dengan YouTube untuk anak-anak yang itu belajar visual, yang auditori, yang itu mungkin dengan Ibu menulis sendiri Ibu ya. Oke. Nah Ibu, kira-kira nih Ibu ketika kita tujuannya sudah jelas, area pengembangan yang Ibu sampaikan kan, kemudian medianya juga sudah Ibu jelaskan ini. Kira-kira ini kapan Ibu bisa melaksanakan ini? Saya rencanakan ini akan kita laksanakan pada hari Rabu Pak. Pada jam pertama dan kedua di kelas 84. Kelas 84 ya Bu ya. Oke.
Ibu, nanti hari Rabu di 8 kalau jam pertama saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan, tidak apa-apa Ibu ya? Iya. Saya akan datang ke kelas, saya juga akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas Ibu. Nanti setelah itu Ibu akan belajar di kelas, kita akan percakapan yang terakhir Ibu. Di percakapan yang pertama ini praobservasi namanya. Setelah nanti dua pelajar di kelas kita akan percakapan pas waktu asli Ibu, dan nanti akan didampingi juga oleh belajar praktik ya kita. Baik Bu, Bu Deta, sebelum kita akhiri, kira-kira Ibu dari proses kita dari awal sampai sekarang, hal-hal apa yang Ibu dapatkan dari proses ini? Oh ya, dari percakapan hari ini saya memahami bahwa sebagai guru sebelum masuk ke dalam kelas tentu kita membuat sebuah perencanaan yang sangat matang, mulai dari metode, model, kemudian strategi yang akan kita laksanakan dan media yang akan kita gunakan di kelas. Oke, ya baik Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Sudah bersedia berbincang dengan saya di ini. Sampai bertemu nanti di kita observasi di kelas Ibu pada hari Rabu ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu Deta. Ya Pak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semuanya sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Baik, supaya lebih hikmat acara kita pada hari ini, Ibu mohon kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Perhatian, siap, gerak, Baiklah, Ibu akan mengecek presensi. Tolong Nanda simak ya. Afifah Salsabila. Apakah Nanda masih ingat dengan pelajaran kita pada minggu kemarin tentang teks apa? Pada hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu membuat karangan berupa cerita fantasi dengan ide yang telah direncanakan berasal dari daerah masing-masing, tentu saja dengan imajinasi yang baik dan menggunakan kosakata yang logis, kritis, dan kreatif. Menulis itu sangat penting. Mau orang sehebat setinggi langit, jika ia tidak menulis, maka ia akan hilang di masyarakat dan sejarah. Jadi, seorang pengarang itu meskipun ia sudah mati, karangannya akan hidup bagi pembaca. Nanda, pembelajaran menulis itu bisa dianalogikan dengan seseorang yang berlayar. Seseorang yang berlayar itu apakah ada tujuannya? Ya, tentu ada tempat yang akan dituju. Sebelum sampai ke tujuan, adakah orang yang berlayar itu menemui masalah-masalah kira-kira? Ada badai, ada angin, gelombang yang besar. Itu merupakan masalah dalam perjalanan. Tetapi tujuan kita tetap satu. Nah, untuk menulis cerita fantasi, diibaratkan seperti itu. Tujuannya nanti kita menulis cerita fantasi, tetapi mungkin di dalam prosesnya kita akan mengalami kesulitan, masalah, hambatan. Itu yang akan kita kerjakan bersama sehingga kita mendapatkan solusi dan terakhir bisa menulis sebuah cerita fantasi. Sepemahaman Nanda, apa hal yang penting kira-kira di dalam teks fantasi? Yang namanya fantasi itu apa itu? Artinya, kalau kita mau menulis cerita fantasi, kita harus berimajinasi. Apakah ada
yang kita dapatkan setelah membaca cerita fantasi? Iya, bagus. Siapa tadi yang menjawab? Tasya. Apa tadi, Nak? Pesan moral. Dalam sebuah cerita, selain dia menghibur, pasti ada pesan moralnya. Dengan pesan moral tersebut, kita bisa berubah. Jadi, selain menghibur, cerita itu juga mendidik. Ibu ingin Anda menyaksikan sebuah video yang ceritanya merupakan salah satu contoh dari cerita fantasi. Hanya karena seseorang kasar kepada kita, bukan berarti kita harus bersikap kasar kepada mereka. Hutan ini adalah rumah bagi kita semua. Pohon ara telah mendapatkan pelajarannya. Sejak hari itu, dia tidak pernah berteriak pada angin. Supaya kontennya berdiferensiasi, Ibu tampilkan lagi cerita yang kedua ya. Jadi, mohon Anda menyimak. Sungai tempat Albert biasanya melukis matahari terbenam berdiri pohon yang indah. Masalah apa yang Anda temui atau konflik dalam cerita tersebut? Iya, kesombongan, penghinaan. Apakah anak-anak Ibu ada menemukan kesulitan dalam menulis cerita fantasi? Ada. Apa kira-kira ada? Oh iya, daya hayal yang singkat. Sekarang Ibu akan membentuk nanda berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 atau 5 orang, paling banyak 5 orang. Kemudian nanti di dalam kelompok tersebut kita akan mengidentifikasi masalah-masalah yang kita temui dalam menulis. Setelah itu kita akan menemukan solusinya bersama. Setelah solusinya kita temukan, kita akan membuat kerangka cerita fantasi. Lalu kita akan menulis sebuah cerita fantasi. Bagi yang punya laptop akan Ibu kirimkan di WA grup kita LK yang akan Anda isi. Untuk memudahkan bagi yang belum memakai laptop, Ibu akan bagikan print-out-nya. Di sini tolong Anda bekerja sama dalam kelompok mengidentifikasi masalah yang Anda temui dan menemukan solusi dalam penyelesaian masalah tersebut. Isi cepatnya dalam waktu 5 menit. Kerjasama semuanya. Anda karena masing-masing kelompok sudah menggunakan laptop, di sana kan ada alternatif solusi ya kan? Jika Anda kesulitan dalam memikirkan dan mendiskusikannya, Anda boleh browsing di Google apa solusi yang bisa Anda berikan untuk masalah yang Anda hadapi. Semua kelompok sudah mengunduh LK yang dibagikan di WA. Sudah diunduh, Nak? Silakan dibuka ya dan diisi. Baik, kita mulai ya dari kelompok 1. Coba sebutkan satu masalah yang kelompok 1 hadapi. Kelompok 2, Faiz. Mana kelompok Faiz? Apa masalah yang dihadapi, Nak? Apa, Nak? Oh, menentukan latar ceritanya. Kemudian apa kira-kira solusinya? Bagus, berpikir dengan imajinasi yang tinggi. Ayo kelompok Hagal, kelompok 3. Apa masalah yang dihadapi Hagal? Oh, harus banyak membaca berarti ya untuk menemukan solusinya. Jadi Nanda, tadi sudah Ibu tanyakan ke masing-masing kelompok. Ternyata masing-masing kelompok menghadapi permasalahan yang berbeda-beda. Ada yang sulit menemukan bagian yang menarik, kemudian sulit menentukan tema, sulit menemukan latar, sulit menemukan nilai moralnya. Semuanya itu dengan solusi yang sudah Anda sediakan. Silakan Anda isi LK01, yaitu kerangka dalam menulis teks cerita fantasi.
Dar. 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 Sekarang silakan Nanda buat berbentuk teks fantasi yang utuh, minimal terdiri dari 3 paragraf. Untuk temanya boleh yang berasal dari daerah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Arah, mayat, senjata di mana-mana bertebaran. Atas, raja pun sangat kaget dan juga sekaligus marah besar. Kenapa kamu tidak membunuh si Mardes dan juga pasukannya? Untuk apa saya membunuhnya, wahai tuan? Karena kan saya hanya mau pasukan garis depan. Penekanan itu ada yang lama dan yang cepat, tapi pada pertengahan cerita penekanan terlalu cepat. Iya, menyampaikan cerita. Iya. Dari kelompok yang dua kelompok yang tampil tadi, kelompok pertama masukan dari Ibu, seharusnya Ibu kan menginginkan temanya yang berkaitan dengan daerah asal kita. Nah, tadi yang diceritakan yang begitu panjang, tetapi tempatnya di luar negeri barangkali yang diceritakan. Jadi mohon direvisi kembali. Untuk kelompok 2 yang sudah tampil, tadi belum nampak unsur fantasinya di mana ada seorang tokoh yang menjadi superiornya. Ya, jadi Nanda silakan direvisi lagi di rumah kerja Nanda tersebut. Membuat kerangka cerita fantasi. Yang kelima, mengembangkan cerita fantasi. Yang keenam, menentukan judul unik menarik. Menurut Nanda, apa gunanya kita belajar tentang cerita fantasi supaya pemikiran kita bagaimana? Untuk minggu depan kita akan mempelajari bagaimana merevisi cerita fantasi untuk menyempurnakan cerita yang sudah kita tulis pada hari ini. Salah dan Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah. Oke. Lagi ya Pak. Baik, Bu, pada fase pasca observasi ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan.
dengan tujuan untuk mengevaluasi Ibu sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Untuk pertanyaan pertama Ibu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan? Rasanya setelah kita laksanakan tadi sangat puas sekali ya Pak, senang Iya. karena pembelajaran itu siswa kita nampak tadi sangat aktif ketika mempresentasikan, berdiskusi seperti itu. Ya, mulai Ibu ya, bagaimana pengamatan lancar Ibu ya. Bisa Ibu ceritakan ada pengembangan apa yang Ibu lakukan dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahap pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di kelas itu? Area pengembangannya tadi kan kita sudah melatih siswa menulis sebuah teks fantasi kan Iya, ya. iya. Kemudian tahapannya tadi pertama siswa terlebih dahulu berdiskusi bersama teman kelompoknya, kemudian mengisi kerangka teks observasi yang di LKPD, kemudian mereka mengembangkan dari kerangka tersebut menjadi sebuah teks fantasi. Kemudian mereka sudah mempresentasikan juga cerita yang sudah mereka tulis ya. Ibu dari proses tadi Ibu ya, proses yang disampaikan tadi, kira-kira Ibu tingkat keberhasilan Ibu ya, keberhasilan ada pengembangan tadi sejauh mana? Iya. Kalau kita nilai dari proses tadi berjalan cukup lancar ya Pak. Keberhasilannya sudah mencapai sekitar 85%. Sudah cukup bagus sudah mencapai target sebenarnya Ibu ya. Nah, jadi kira-kira Ibu di proses pembelajaran Ibu lakukan di kelas tadi, ada tidak Ibu hambatan-hambatan Ibu alami? Kira-kira hambatan-hambatan itu seperti apa saja? Hambatan yang begitu berarti tentu saja tidak ada Pak, cuma ada hal-hal kecil yang perlu kita perbaiki untuk ke depannya Pak. Seperti apa itu Ibu? Seperti ketika berdiskusi tadi Pak, kita kan mengupayakan siswa menggunakan teknologi semaksimal mungkin. Ya, namun dari anggota kelompok yang 5 orang tadi, ada beberapa yang belum mahir menggunakan laptop sehingga tidak berjalan secara optimal rasanya. Jadi keterbatasannya mungkin dari segi kemampuan siswa kita ya dalam menggunakan teknologi tapi kendalanya sana itu. Kira-kira Bu Deta dari versi Bu Deta nih, upaya-upaya apa yang bisa Ibu Deta lakukan untuk mengatasi kira-kira Iya, kita kalau menurut saya bisa kita upayakan dengan memotivasi lagi siswa kita supaya mau terlibat langsung meskipun mungkin dari hal sarananya kurang, tapi kalau mereka mau nanti bisa bersama dengan temannya berkolaborasi seperti itu. Jadi upaya-upaya Deta memotivasi mereka lagi. Kira-kira kapan Ibu Deta bisa lakukan upaya seperti ini? Ya, kalau pendapat saya bisa kita laksanakan pada pertemuan berikutnya Pak. Jadi langsung dari permasalahan kita tuntaskan, kita minimalisasi sehingga ada perubahan nanti dengan pembelajaran. Bagus sekali, mudah-mudahan sekali yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan dengan upaya seperti ini bisa kita lebih terpasang lagi Ibu ya untuk mencari ilmu baru, pemahaman baru dan skill baru Ibu ya yang belajar ini. Oke Ibu, sepertinya sudah bisa kita akhiri. Saya tunggu lagi nanti Ibu cita-cita dari Ibu sejauh mana akan ini bisa terlaksana dan kapan ini bisa melakukan rencana. Tapi kita bisa lagi dari waktu ya. Besar sekarang ini terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.